I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 2104020028. Jadi, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai seputaran manajemen logistik, yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rana Satria, SEMM. Jadi sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui mengenai apa sih yang dimaksud dengan manajemen logistik? Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan manajemen logistik. Jadi, manajemen logistik itu adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menerapkan personil dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, manajemen logistik ini merupakan suatu bagian dari supply chain management yang mempunyai fungsi penting nih untuk proses baik dari pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas yang efisiensi, baik dari aktivitas dan efisiensi penyimpanan, serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi hingga pada akan disampaikan kepada konsumen agar bisa memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari sistem manajemen logistik. Apa saja sih yang termasuk dalam fungsi manajemen logistik? Jadi, yang termasuk dalam fungsi manajemen logistik itu ada perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, penganggaran, fungsi pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian. Kita akan membahas satu persatu mengenai fungsi manajemen logistik dimulai dari perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Jadi, fungsi dari perencanaan dan kebutuhan ini berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentuan keperluan dari setiap program organisasi. Hal ini meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan baik dari skala prioritas hingga ketersediaan produk. Nah, aktivitas perencanaan ini harus selalu memperhatikan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan, faktor persediaan hingga kemudahan dalam mengakses barang maupun jasa yang didapatkan oleh konsumen. Selanjutnya ada penganggaran. Jadi fungsi penganggaran dalam manajemen logistik itu adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam pengadaan barang itu sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan atau perencanaan dari pihak logistik tersebut. Selanjutnya ada fungsi pengadaan. Nah, jadi fungsi pengadaan dalam manajemen logistik itu adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang itu sesuai atau tidak dalam anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, apabila anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi, maka harus dilakukan perubahan dalam perencanaannya. Untuk fungsi manajemen logistik dalam penyimpanan dan penyaluran itu adalah suatu proses yang mana suatu produk barang yang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nantinya barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Selanjutnya ada pemeliharaan. Nah, jadi fungsi manajemen logistik dalam pemeliharaan ini mempunyai tujuan dari pemeliharaan barang logistik yang berguna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi rusak atau sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Selanjutnya ada penghapusan. Nah, dalam proses aktivitas manajemen logistik juga terdapat aktivitas penghapusan. Nah, fungsi penghapusan dilakukan untuk memastikan barang yang sudah rusak, memperbaikinya, dan menggantikan dengan yang sesuai. Untuk pengendalian, manajemen logistik juga mempunyai yang mana akan dilakukan oleh seorang manajer logistik yang tahapan sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebut di atas.
atau penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan seluruh fungsi logistik itu bisa dilakukan sesuai dengan memang diharapkan oleh konsumen atau apa yang diinginkan oleh konsumen terhadap perusahaan logistik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan manajemen logistik. Nah, pastinya ada yang tidak mengetahui apa tujuan dari manajemen logistik. Nah, jadi tujuan dari manajemen logistik itu terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Yang pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kualitas dan kuantitas yang benar. Yang kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan dilakukan dengan efisien. Yang ketiga atau yang terakhir, guna mendukung dan juga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Jika tadi kita membahas mengenai tujuan manajemen logistik, nah sekarang kita akan membahas mengenai manfaat manajemen logistik. Nah, ada beberapa manfaat atau banyak sekali manfaat dari manajemen logistik. Salah satunya ada persediaan, transportasi, fasilitas, layanan, manajemen dan administrasi, outbound transportasi, outbound transportasi, pemecahan masalah baik dari informasi kepada konsumen dan kepercayaan dari konsumen. Sudah banyak sekali tadi penjelasan mengenai manajemen logistik, tetapi saya akan melanjutkan mengenai komponen manajemen logistik. Nah, jadi komponen manajemen logistik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada struktur lokasi fasilitas, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada persediaan, yang keempat ada komunikasi, dan yang terakhir ada penanganan dan penyimpanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu mengenai komponen manajemen logistik. Nah, jadi komponen manajemen logistik itu yang pertama ada struktur lokasi fasilitas, di mana pemilihan lokasi yang optimal seperti gedung, pabrik, pusat distribusi. Nah, faktor ini mengaksesibilitas jarak ke pelanggan atau pemasok. Jadi infrastruktur transportasi dan biaya operasional menjadi pertimbangan utama dalam manajemen logistik. Yang kedua ada transportasi. Nah, transportasi ini berkaitan juga dengan pemilihan, perencanaan, pengelolaan sistem transportasi. Ini mencangkup penggunaan berbagai metode transportasi seperti truk, kapal, pesawat, kereta api untuk mengirim barang dari suatu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga ada persediaan. Nah, persediaan ini melibatkan pengelolaan stok barang yang efisien. Nah, ini termasuk perencanaan kebutuhan persediaan, perencanaan, pengendalian, dan manajemen yang dialirkan barang yang sudah keluar. Yang keempat ada komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini dilakukan secara efektif dalam manajemen logistik, mencangkup pertukaran informasi antara semua pihak yang melibatkan dalam rantai pasokan. Yang keempat ada komunikasi. Nah, komunikasi ini dilakukan secara efektif. Kunci dalam manajemen logistik ini mencangkup pertukaran informasi antara semua pihak yang melibatkan dalam rantai pasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Teknologi informasi yang sering digunakan untuk fasilitas komunikasi agar komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung bisa dilakukan dengan lancar dari manajemen logistik ke pelanggan. Yang kelima ada penanganan dan pelayanan. Nah, jadi penanganan dan pelayanan ini mempunyai cara barang yang disimpan, ditangani, dan dipindahkan di dalam fasilitas logistik. Jadi ini melibatkan desain layout gudang, penggunaan peralatan, penanganan seperti praktek efisien dalam pengelolaan persediaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan logistik. Nah, jadi logistik itu berasal dari 2 bahasa, yaitu bahasa Yunani dan juga bahasa Perancis. Dalam bahasa Yunani, kata logistik berasal dari kata logos yang berarti rasio, kata kalkulasi, alasan, pembicara, dan orasi.
Sedangkan dalam bahasa Prancis, kata logistik itu berasal dari kata loger yang berarti menciptakan atau menyediakan. Pada sekitar tahun 1970, logistik merupakan bagian dari perusahaan atau organisasi yang berfungsi sebagai penyedia barang yang dibutuhkan suatu perusahaan. Pada tahun sekitar 1980, logistik mengalami perubahan orientasi pada fase ini. Dunia usaha sudah mempertimbangkan logistik sebagai bahan penting dalam sistem, serta para pakar dan akademisi muncul konsep baru yaitu supply chain management. Nah, pada tahun 1990 muncul konsep baru dalam ilmu logistik yaitu konsep cross business logistik, didukung dalam kemajuan teknologi dunia abad ke-21. Apakah ada yang mengetahui mengenai aktivitas manajemen logistik? Nah, jadi aktivitas manajemen logistik itu bermacam-macam ya guys. Jadi ada layanan pelanggan, demand, forecasting, manajemen persediaan, komunikasi logistik, parallel holding, proses pemesanan, pengemasan, dukungan komponen dan jasa, pemilihan tempat pabrik dan gedung, penggandaan, reverse logistik, transportasi, dan pergudangan serta penyimpanan. Nah, sudah banyak sekali yang sudah kita bahas mengenai manajemen logistik. Pastinya teman-teman sudah mengetahui apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.